Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvina Trijayanti dari kelas reguler manajemen A, absen genap, NIM 21106620121. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi manajemen, level dan keterampilan manajerial, serta peran manajerial. Yang pertama, pengertian manajemen. Menurut para ahli, menurut George R. Terry, manajemen adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan lebih dahulu dengan menggunakan kegiatan orang lain. Menurut Profesor Oi Liang Lee, menurutnya manajemen sebagai suatu ilmu dan seni dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengkoordinasi serta mengawasi tenaga manusia dengan bantuan alat-alat dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Jadi, manajemen adalah sebuah proses saat seseorang dapat mengelola semua hal yang dikerjakan secara individu ataupun kelompok demi mencapai tujuan bersama dengan sumber daya yang tersedia. Secara kita tidak sadar, sangat mungkin bahwa kita sudah pernah menerapkan ilmu manajemen di keseharian kita, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Selanjutnya, fungsi-fungsi manajemen. Manajemen memiliki 4 pokok fungsi. Yang pertama, planning atau perencanaan. Mendefinisikan sarana-sarana, menetapkan strategi, dan mengembangkan rencana kerja untuk mengelola aktivitas-aktivitas. Yang kedua, organizing atau penataan. Mendefinisikan kegiatan pembuatan atau pengembangan struktur organisasi dan pembagian sumber daya manusia untuk menjamin tercapainya sasaran organisasi. Yang ketiga, actuating atau penggerak atau kepemimpinan. Mendefinisikan, memotivasi, memimpin, meliputi kegiatan pengarahan orang lain untuk mencapai sasaran organisasi. Yang keempat, controlling atau pengawasan atau pengendalian. Pengawasan aktivitas demi memastikan segala sesuatu terselesai sesuai rencana. Selanjutnya, tingkatan manajemen. Di sini bisa dilihat ya, ada piramida. Ini adalah tingkatan-tingkatan manajemen. Yang pertama, manajemen puncak. Yang kedua, manajemen menengah. Yang ketiga, manajemen tingkat pertama. Manajer adalah seorang yang melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap pekerjaan orang lain, sehingga sasaran-sasaran organisasi dapat tercapai. Di sini saya akan menjelaskan 3 tingkatan manajemen tadi. Yang pertama, manajemen puncak atau top management. Merupakan manajer yang bertanggung jawab terhadap kinerja manajemen keseluruhan. Orang-orang yang berada di posisi ini biasanya menjabat semisal presiden organisasi, direktur pelaksana, direktur operasi, atau direktur utama. Yang kedua, middle management atau manajemen menengah. Merupakan para manajer yang tingkatnya berada di tengah dalam organisasi. Biasanya memiliki jabatan sebagai manajer pemasaran, manajer pabrik, manajer SDA, dan manajer keuangan. Yang ketiga, lower management atau manajemen tingkat rendah atau manajemen lini pertama. Merupakan para manajer yang bertanggung jawab terhadap operasi kegiatan karyawan dan mensupervisi manajer lainnya. Selanjutnya, keterampilan manajerial. Menurut Storner Horn 1996, terdapat 3 jenis keterampilan yang dibutuhkan oleh manajer. Yang pertama, technical skill atau kemampuan teknik adalah kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman dan bersifat teknik atau spesialis. Yang kedua, human skill atau kemampuan antarpribadi adalah kemampuan untuk bekerja sama, memahami dan memotivasi orang lain, baik secara individu ataupun kelompok.
ketiga, conceptual skill atau kemampuan konseptual adalah kemampuan untuk menganalisis dan mendiagnosis permasalahan yang kompleks. Hal ini meliputi proses identifikasi masalah, mengembangkan alternatif solusi, mengevaluasi dan memiliki solusi terbaik. Selanjutnya, peran manajerial. Peran manajerial adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seorang sesuai kedudukannya sebagai seorang pemimpin atau manajer. Sedangkan motivasi merupakan dorongan dalam diri seorang yang mengarahkan perilakunya. Menurut Stoner et al. 1995 dan Semmerhorn 1996 memiliki 3 peran, yaitu yang pertama, interpersonal roles, yaitu sosok atau figur pemimpin dan pemimpin. Yang kedua, information roles atau pemantauan informasi yang berkembang, penyebar informasi, juru bicara. Yang ketiga, decisional roles, yaitu entrepreneur, menangani permasalahan, pembagian alokasi sumber daya, dan negosiator. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.